Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya, Nahda Ayatillah dan Zuhratul Laibiyah akan melakukan praktikum bioteknologi kelautan, di mana pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menganalisis molekular DNA menggunakan aplikasi Mega. Sekarang kita buka aplikasinya. Ini dia aplikasinya. Sekarang kita masukkan data yang mau kita analisis dengan open file workstation. Nah, di sini data yang akan kita masukkan ke dalam Mega. Nah, terlebih dahulu saya akan pilih filenya dulu. Oke, yang pertama kali yang harus kita masukkan yaitunya data dengan nama CRK. Ini untuk nama filenya sendiri itu bebas mau ngasih nama apa, tapi di dalam proses analisis dalam Mega ini terdapat dua data di mana itu CRK dan CRE. Ini berisikan nukleotida yang akan kita analisis. Sekarang kita masukkan CRK. Nah, ini dia histogram dari CRK. Setelah itu, kita klik data dan klik ini. Nah, di sini akan tampil nukleotida dari CRK. Ini adalah histogram dari CRK. Nah, kemudian kita masukkan CRE dengan cara yang sama dari sini. Yang tadi CRK, sekarang CRE kita masukkan. Nah, ini dia histogram dari CRE. Perbedaan antara CRE dan CRK, di mana CRK ini susunan dari nukleotidanya ini tersusun dari kiri ke kanan. Sedangkan yang CRE tersusun dari kanan ke kiri, sehingga perlu kita tukar posisinya dengan klik icon ini. Oke, sudah tersusun. Nah, ini dia. Selanjutnya, dengan langkah yang sama, klik data, head to Alignment Explorer. Nah, datanya telah masuk di sini. Ini dia. Untuk memudahkan lembar kerja, saya akan susun supaya histogram dari CRK dan CRE ini tersusun di sini. Nah, ini dia histogramnya telah kita susun. Ini adalah histogram dari CRK dan ini histogram dari CRE. Tujuannya ini supaya memudahkan dalam proses analisis data. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan ini yang pertama kali adalah menghapus kode N dari CRK. Kita blok, setelah itu delete. Nah, ini yang kita delete adalah bagian ujung dan bagian ujung. Oke, mungkin kita dapat delete dari sini ya. Oke, selanjutnya berlaku juga untuk CRE. Demikian. Delete-nya dari sini atau dari sini bebas. Saya coba delete-nya dari sini ya. Tidak boleh mendelete bagian N yang ada di tengah. Jadi harus di-delete sampai ke ujung. Oke, ini juga dari sini boleh. Proses delete selesai. Selanjutnya yang kita lakukan adalah blok CRK dan CRE. Yang kita lakukan selanjutnya ini adalah ini. Oh, I'm sorry. Ini dia. Align DNA. Ini untuk menyesuaikan atau mensejajarkan antara
nukleotida yang ada di CRK dan CRE. Nah, kita klik OK. Nah, dia telah tersusun sejajar antara CRK dan CRE. Nah, kita lihat di sini ada N yang di tengah. Jadi, N yang di tengah ini seharusnya harus kita ganti dengan kode yang sesuai dengan salah satu pasangan antara CRK dan juga CRE. Nah, tadi ada satu N. Nah, jadi bagaimana cara mengganti N yang ada di tengah-tengah sini? Oke, dapat kita blok 1 sampai 6, 7 juga boleh. Klik kanan, copy. Nah, kita cari histogramnya yang di sini, kode yang ada di sini. Paste. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat kan N-nya ini apa. Nah, coba zoom, diperbesar. Nah, coba lihat N-nya. N ini berwarna apa? Warna hijau. Berarti kalau dia hijau, berarti kodenya adalah A. Jadi, yang di N ini, kita ganti N yang di sini, kita ganti dengan A. Karena warnanya itu hijau, puncaknya itu hijau. Perbedaannya adalah jika warna merah, berarti ini kodenya T. Kalau G itu hitam, terus kalau C biru, A hijau. Jadi untuk yang CRK yang ada di sini berarti kita ganti dengan A. Caranya menggantinya klik kanan, delete. Jadi di keyboard kita klik A. Maaf. A-nya itu A besar ya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita cari N. Mana yang ada N lagi? Nah, di sini ada N. Di nama CRE. Nah, jadi kita blok di sini. Kira-kira itu kita ganti dengan apa? Kita copy di bagian histogram CRE, karena di sini adalah CRE kodenya. Jadi kita paste. Nah, coba kita lihat N yang ada di sini. Warnanya apa? Oke, di sini merah. Berarti kalau merah apa? T. Nah, kita ganti di sini T. Delete T. Oke, selanjutnya di sini ada N, ada 2 N. Copy. Kita cari di sini karena dia CRE, paste. Oke. Nah, di sini yang berwarna hijau N-nya di sini adalah A, sedangkan yang N yang berwarna biru adalah C. Berarti A dan C. Oke, di sini A dan C. A, kemudian C. Oke. Kita lihat lagi N-nya apakah tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, baru nanti kita copy untuk saling melengkapi antara CRK dan CRE. Nah, N-nya tidak ada lagi. Nah, jadi selanjutnya ini boleh kita besarkan. Nah, di sini kita blok unsur yang di sini, nanti kita copy ke bagian atas. Caranya blok bagian ini. Oh, maaf. Ini Ctrl C juga bisa, terus blok di sini. Oke, Ctrl V. Nah, telah terblok bagian yang di bawah CRE ke atas, bagian CRK. Karena DNA ini saling melengkapi antara satu pasang dengan pasangan yang lainnya. Sehingga nanti kalau ini telah selesai kita copy semua, bagian CRE nanti boleh kita hapus. Karena kita nanti untuk proses analisis pakainya itu hanya CRK. Ctrl V. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya, ini boleh kita delete. Klik kanan, delete. Nah, jadi CRK inilah yang akan kita analisis nantinya. Oke,
Selanjutnya mungkin histogram yang tadi boleh kita hapus ya, atau ini kita simpan dulu di bagian hasil data pelatihan. Bentar nanti. Oke, ini dia hasil. Ini kita buat data pertama. Nah, oke, ini boleh kita hapus. Oke, ini klik no saja. Nah, ini dia. Ini adalah data yang akan kita analisis. Cara menganalisisnya yaitu kita blok ini, web, terus klik do blush search. Nah, dia akan membawa kita ke dalam web ini. Nah, ini adalah proses untuk kita menganalisis sampel apakah ini. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kemudian, yang di bagian blush, kita klik. Kita tunggu proses hasilnya ini nanti keluar. Ini tergantung koneksi internet ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini dia hasil dari proses search tadi. Ini udah selesai nih web blush-nya. Gimana? Nah, di sini ya. Kita dapat melihat bahwa sampel yang kita analisis tadi ini termasuk ke dalam spesies dari Chrysiptera uswanesi. Dimana kita lihat dari identifikasi ini 100% bahwa DNA-nya mirip dengan spesies ini. Terus kalau untuk query cover, dimana panjang dari DNA-nya tadi, nukleotidanya ini sama, yaitu sebesar 77% menyerupai spesies ini. Nah, mungkin sekian ya, ini proses analisis yang dapat saya lakukan. Untuk proses dari analisis selanjutnya, dapat kita lakukan proses penginputan data dengan cara yang sama. Oke, mungkin dapat saya lakukan lagi ya. Nah, di sini untuk input datanya, di sini masukkan file yang akan kita analisis. Kemudian data tadi sudah ada yang ini data yang pertama yang saya analisis. Kemudian untuk data kedua, nah dapat kita masukkan CRK. Begitu juga dengan selanjutnya, setelah CRK masuk baru CRE masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk proses selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Zuhratul Lailiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhratul Lailiyah. Bersama dengan Nahda Ayatillah akan melanjutkan praktikum bioteknologi kelautan terkait DNA, di mana pada pembahasan ini yaitu terkait pohon filogenetik, yaitu untuk mengetahui seberapa dekat kekerabatan antara sampel satu dengan sampel lainnya melalui aplikasi Mega 11. Oke, yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Oke, udah muncul tampilannya. Selanjutnya yaitu kita klik pada phylogeny. Kita di sini banyak metodenya ya. Oke, jadi kita pilih terkait pendekatan tes network joining tree. Kita masukkan data. Ini karena bukan dari lokus protein coding, maka kita klik no. Ini klik yes. Nah, udah muncul. Pada phylogeny test of phylogeny kita pilih bootstrap method. Modelnya dengan p distance, number of thread-nya 5, klik OK. Sedang progress ya. Oke, jadi ini merupakan tampilan dari pohon filogenetik.
hasil tes filogenetik memunculkan hasil yang divisualisasikan, yaitu terdapat 3 percabangan yang mempresentasikan dari spesies yang berbeda. Di sini kita ketahui bahwa terdapat 3 spesies, yaitu Chelonia maides pada grup 1, yang grup kedua ini juga Chelonia maides, dan ketiga ada Lepidoscelis olivaceae. Kita lihat pada bootstrap ini. Nah, begini tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan melihat seberapa dekat kekerabatan antar spesies dari sampel itu ya, maksudnya kita melalui distance, pilih compute pairwise distance. Oke, berdasarkan data latihan. Ini oke. Progress. Nah, akan didapatkan hasil nilai kekerabatannya. Nilai kekerabatan yang mendekati 0 itu merupakan yang lebih dekat, sedangkan ketika nilainya mendekati 1, berarti nilai kekerabatannya jauh. Bisa kita lihat dari tabel ini ya. Kita bisa juga mengekspornya ke Excel. Begini caranya. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Pembacaannya yaitu dari bio 020804 ini memiliki nilai kekerabatan 0,0012870013 terhadap bio 020803. Begitu ya, selanjutnya juga begitu. Lantas bagaimana cara kita melihat nilai kekerabatannya ketika dia dalam satu grup? Oke, kita minimize. Melalui data, kita select taxa and group. Oke, kita akan mengelompokkan dari spesies ini ke dalam grup. Kita klik tambah menjadi grup 1. Kita tambahkan nilai 20 0 ke dalam grup 1. Hasilnya kita bikin grup kedua. Itu isinya yaitu bio 20803, dan Chelonia maides. Dan grup ketiga sisanya. Oke, klik OK. Kita kembali ke distance, pilih compute head between, klik yes. Jadi ini datanya berdasarkan tadi ya, tetap sama, klik OK. Nah, didapatkan hasil nilai kekerabatan berdasarkan grup yang tadi. Tentunya kita ekspor. Oke, dari tabel ini bisa kita ketahui bahwa kekerabatan yang paling dekat itu antara kekerabatan grup 1 dengan grup kedua.
Oke, itulah tadi yang telah kita lakukan ya dari metode pohon filogeni melalui pendekatan bootstrap untuk melihat seberapa dekat kekerabatan antara sampel satu dengan sampel lainnya dan juga antara grup satu dengan grup lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.